Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jadi, video ini adalah salah satu tuntutan tugas mata kuliah kewirausahaan dan dasar penempuh Ibu Atika Wasila. Nah, di video ini, saya, Alisa Amanda Nasution, selaku mahasiswa Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan, Bahasa dan Sastra Indonesia, akan menyampaikan biografi salah satu pengusaha sukses di Indonesia, yaitu Bapak Khairil Tanjung. Langsung saja kita mulai. Nah, jadi Bapak Khairil Tanjung ini lahir pada tanggal 16 Juni tahun 1962 di Jakarta dari pasangan Bapak Abdul Ghaffar Tanjung serta Ibu Halimah. Nah, Bapak Khairil Tanjung ini tumbuh besar bersama 6 saudara lainnya. Nah, jadi ayahnya beliau ini adalah salah satu wartawan Orde Lama yang bekerja di salah satu penerbitan surat kabar kecil. Namun pada masa Orde Baru, usaha ayahnya ini ditutup paksa. Karena hal ini akhirnya mereka memutuskan untuk menjual rumah mereka serta pindah ke salah satu losmen yang kecil. Tapi meskipun ekonomi mereka ini menghimpit, mereka tetap mengusahakan agar anak-anaknya itu mendapatkan pendidikan yang tinggi. Nah, Bapak Khairil Tanjung ini malah semakin semangat dalam belajar. Dia banyak membaca buku-buku karena baginya pendidikannya lah yang nantinya akan membantu dia dan keluarganya dalam kesulitan ekonomi. Jadi dengan semangat belajarnya ini, Bapak Khairil Tanjung diterima di salah satu universitas negeri di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia jurusan pendidikan dokter gigi. Karena dia lahir dari keluarga yang kurang mampu, oleh karena itu dia mau tidak mau belajar untuk mencari uang sendiri. Mulai sejak SD, beliau sudah mulai berjualan es mambo serta kacang. Nah, pada saat dia sudah masuk di perguruan tinggi, ibunya sampai menjual kain halus demi membiayai pendidikan Bapak Khairil di perguruan tinggi. Pada saat itu, uang kuliahnya per tahun itu sejumlah Rp45.000. Seperti yang kita tahu, pada masa itu Rp45.000 itu mungkin sudah sangat mahal. Kalau sekarang itu mungkin sudah setara dengan 2 juta, 10 juta. Jadi, setelah dia mengetahui itu, dia itu mulai bertekad bahwa dia tidak mau merepotkan kedua orang tuanya. Dia tidak lagi ingin meminta uang jajan kepada orang tuanya karena dia merasa kasihan. Nah, karena tekad yang begitu besar, jadi disitulah awal mula di mana otak bisnisnya itu mulai berjalan. Jadi sembari kuliah dia biasanya berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi barang-barang yang biasa dijual beliau itu adalah kaos, buku. Dia itu juga menerima jasa fotokopi. Dia juga pernah mendirikan toko peralatan kedokteran dan laboratorium di kawasan Senen. Nah, karena ketekunan beliau dalam belajar, beliau ditetapkan sebagai salah satu mahasiswa teladan dan berhasil lulus pada tahun 1987. Lalu setelah dia lulus, bersama 3 rekannya dia mendirikan PT Priarti Sindutama di tahun 1987. Nah, jadi bersama rekan-rekannya ini, beliau meminjam uang sejumlah 150 juta sebagai modal awal untuk perusahaan mereka. Jadi perusahaan mereka ini memproduksi sepatu anak-anak untuk diekspor ke luar negeri. Beruntungnya perusahaan mereka ini langsung mendapatkan pesanan 160.000 pasang sepatu untuk dikirim ke Italia. Namun karena adanya perbedaan pendapat dengan rekan-rekannya, jadi Bapak Khairil memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut dan membangun perusahaannya sendiri. Jadi nama perusahaan Bapak Khairil Tanjung pada masa itu adalah PT Para Inti Holdindo atau Paracorp. Nah, jadi karena dia pandai dalam membangun relasi, perusahaannya ini berkembang dengan mudah. Terus perusahaannya ini dialihkan ke konglomerasi yang terbagi dari 3 inti, yaitu yang pertama keuangan, yang kedua properti, dan yang ketiga adalah multimedia. Terus di bidang keuangan, langkah awalnya ini adalah dia membeli salah satu bank, yaitu Bank Rahman, lalu diubahnya menjadi Bank Mega. Pada masa itu, bank itu kondisinya itu tidak terlalu menguntungkan. Karena Bapak Khairil Tanjung ini memiliki keyakinan penuh, dia tetap memperbaiki bank ini dan mengembangkan Bank Mega. Terus kan,
di tahun 1988 itu kan terjadi krisis moneter. Jadi banyak perusahaan yang memindahkan investasi mereka itu ke Singapura. Tapi Bapak Khairul Tanjung tidak melakukan itu. Dia tetap berusaha mempertahankan perusahaannya dengan mengolah Bank Mega secara maksimal. Di tengah lesunya perekonomian pada masa itu, Bank Mega mampu bertahan tanpa bantuan dari pemerintahan. Bahkan Bank Mega mampu meminjamkan kepada Bank BCA sebesar 1,3 triliun rupiah. Terus di bidang properti, beliau mampu membeli saham Carrefour, serta Carrefour itu diubah menjadi Transmart. Lalu tidak sampai di situ saja, beliau berinisiatif untuk membangun lagi bisnisnya di bidang multimedia. Nah, beliau mendirikan salah satu stasiun televisi Indonesia, yaitu Trans TV. Salah satu proyek transmedia yang begitu fenomenal itu adalah Trans Studio, yang pertama kali didirikan di Bandung. Taman bermain ini dilengkapi dengan pusat perbelanjaan dan hotel. Selain di Bandung, Trans Studio ini juga didirikan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Makassar, Cibubur, dan lainnya. Di tahun 2012 silam, bahkan Bapak Khairul Tanjung pernah membeli 55% saham Garuda Indonesia. Wah, gila sih nih. Bahkan pada saat itu Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, merasa terkagum-kagum serta terinspirasi kepada Bapak Khairul Tanjung. Jadi karena itu Bapak Presiden memutuskan untuk menjadikan Bapak Khairul Tanjung sebagai salah satu menteri di Indonesia. Nah, pada tahun 2018 beliau dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia. Nah, pada saat itu kan dia ada di wawancara. Beliau itu mengatakan bahwa sebenarnya alasan dia menjadi pengusaha yang sukses sekarang ini adalah karena sebuah keterpaksaan, karena keadaan keluarganya yang tidak mampu. Jadi beliau itu menjadi pengusaha itu bukan karena beliau memiliki bakat untuk menjadi pengusaha, tapi menurut dia itu karenalah keterpaksaannya pada masa itu. Namun meskipun itu merupakan keterpaksaan, beliau tetap menjalaninya secara sungguh-sungguh dan dengan sangat bekerja keras. Dengan sungguh-sungguh dan kerja keras yang begitu besar, beliau mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, bahkan lebih dari yang diharapkannya. Bagi dia, orang yang ingin sukses namun tidak bekerja dengan keras dan bersungguh-sungguh itu sama saja dengan percuma, karena dia tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkannya. Karena menurutnya Tuhan tidak memberikan rezeki kepada orang yang tidak mau bekerja keras. Selain itu, beliau juga berpikir bahwa selain kerja keras itu harus diimbangi dengan kerja cerdas, supaya hasil yang didapatkan lebih efisien dan efektif. Nah, begitulah sekilas biografi dari Bapak Khairul Tanjung. Baiklah, sekian dari video ini. Saya harap teman-teman sekalian bisa termotivasi serta terinspirasi melalui kisah dari kehidupan Bapak Khairul Tanjung ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.